Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, santriwan santriwati SD Muhammadiyah Kemantran. Semoga hari ini semua anak-anak masih diberi kesehatan biar bisa mengikuti pembelajaran daring pada hari ini dan bisa memahami materi yang akan Pak Guru sampaikan pada hari ini. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, sebagai wujud syukur kita kepada Allah, kita membaca dulu doa, dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama ya. Nanti diikutin anak-anak. Ayo, bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kemudian dilanjut dengan doa sebelum belajar bersama-sama ya. Nanti anak-anak ikutin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Oke, untuk anak kelas 2B ya, nanti sebelum kita belajar, nanti anak-anak dibiasakan membaca Al-Fatihah dulu dari awal. Al-Fatihah, doa sebelum belajar, dan dilanjutkan doa sebelum belajar yang Pak Guru ambil dari hadis ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tadarus surat Al-Infitor. Silakan anak-anak dibuka juz amanya. Oke, silakan anak-anak dibuka juz amanya surat Al-Infitor. Kita bertadarus dulu dan hafalan surat Al-Infitor bersama-sama ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal
insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawna yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Oke, setelah kita bertadarus, nanti anak-anak dihafalkan kembali hafalannya surat Al-Infitor. Kemarin kita sudah sampai ayat ke-5. Untuk hari ini kita hafalan ayat ke-6. Sebenarnya biasanya Pak Guru kalau berangkat itu satu hari minimal setor ke Pak Guru 3 ayat. Ya, masuk, setor, pulang nanti juga setoran. Karena ini kondisinya pandemi, silakan untuk Pak Guru minimal satu hari 1 ayat. Bagi yang bisa menghafal lebih dari 1 ayat, silahkan diperbolehkan. Apalagi bisa sudah selesai. Ya, ini minimal itu 1 ayat. Silakan yang bisa lebih dari 1 ayat diperbolehkan. Bisa lanjut ke ayat berikutnya sampai ayat 19. Kalau ayat 19 sudah selesai, bisa dilanjutkan lagi ke surat berikutnya, yaitu surat Al-Mutaffifin. Ya, surat Al-Mutaffifin, lanjut terus biar nanti anak-anak bisa masuk ke kelas tahfidz. Ya, kalau masuk ke kelas tahfidz berarti anak-anak nanti bisa mengikuti wisuda kalau tidak lulus. Ya, oke, untuk hari ini silakan anak-anak hafalannya ditambah minimal sampai ayat 6 untuk hari ini ya. Ya, yang ini. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Diulang lagi sampai hafal. Kita pakai metode tikror ya, diulang-ulang terus sampai hafal. Jangan sampai lupa ya, diulangi lagi. Kita ulangi dari ayat 1 sampai ayat 6. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Diulangi lagi sampai anak-anak benar-benar hafal. Pak Guru sebelumnya mohon maaf karena suaranya masih agak bindeng ya, karena penciumannya masih belum stabil ya, suaranya masih agak kurang jelas ya.
Oke, setelah kita bertadarus sebagai seorang pelajar Muhammadiyah, kita mempunyai sebuah janji, ya, janji pelajar Muhammadiyah. Yuk kita baca bersama-sama. Janji pelajar Muhammadiyah. 1. Berjuang menegakkan ajaran Islam. 2. Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. 3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 4. Bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. 5. Rela berkorban dan menolong sesama. 6. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Nah, Pak Guru akan bahas yang nomor 3 ini. Ya, seorang pelajar Muhammadiyah itu harus bersungguh-sungguh dalam belajar, ya, tidak boleh guyonan, terlalu banyak guyonan tidak boleh, ya, harus sungguh-sungguh. Karena apa? Pada nomor 4, seorang pelajar Muhammadiyah itu harus berprestasi. Nah, ini ciri pelajar Muhammadiyah, ya, jangan malas, intinya, ya, kuncinya jangan malas. Seorang pelajar Muhammadiyah itu harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ya. Biar apa? Biar menjadi seorang pelajar yang berprestasi. Ya, ini tujuan awal Muhammadiyah mendirikan sebuah sekolah itu biar siswanya atau santrinya itu berprestasi. Ya. Itu sekedar penjelasan sedikit saja, ya. Poin yang penting yaitu nomor 3 dan nomor 4 sebagai janji seorang pelajar Muhammadiyah. Nah, intinya seorang pelajar Muhammadiyah itu harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ya, tidak boleh tanggung-tanggung, ya, tidak boleh cuma mainan saja, ya, harus sungguh-sungguh biar menjadi seorang pelajar yang berprestasi. Oke, pada hari ini Pak Guru akan menyampaikan pendalaman materi, yaitu masih di tema 1, hidup rukun, ya. Sebelumnya materinya sudah disampaikan oleh Bu Okta. Pak Guru hanya menyampaikan kembali biar anak-anak lebih jelas dalam menerima materi tema 1, hidup rukun, subtema 1. Tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, ya. Muatan pelajaran bahasa Indonesia KD-nya 3.1 dan 4.1. Ya. Menjelaskan ungkapan dalam teks. Ya, kemarin sudah dijelaskan sama Bu Okta, ya. Pak Guru hanya mengulang kembali. Ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna yang baru. Makna yang baru. Nah, di sini ada contoh, ya, bacaan, ya, teks. Disimak, coba. Dedi adalah anak yang murah hati. Ia selalu berbagi dengan adiknya. Ia juga selalu membantu orang tua. Ayah, ibu, dan adik sangat menyayangi Dedi. Nah, di sini ada yang namanya ungkapan. Nih, yang dicetak tebal. Apa itu? Murah hati. Ya, iya, murah hati itu ungkapan. Ya. Nah, Bilqis adalah anak yang murah hati. Nah, berarti murah hati artinya apa sih? Artinya murah, ya kan? Nah, murah kan murah. Nah, hati itu hati. Berarti hatinya murah, Pak Guru? Bukan, ya. Tadi kan ungkapan, ya, gabungan dari beberapa kata yang membentuk arti yang baru, ya. Berarti murah hati itu artinya suka memberi atau dermawan.
Ya, suka memberi atau dermawan. Nah, pada pulpena halaman 4 itu ada keterampilan kinerja praktik. Nah, silakan anak-anak dibuka pulpenanya ya halaman 4. Nah, di situ anak-anak baca ya soalnya ya bacaan adanya di bacaan di situ halaman 4 ada bacaan ya. Anak-anak sebutkan ungkapan yang terdapat dalam ceritanya, terus carilah maknanya. Ya, bisa dibantu sama ayah ibu, bisa cari di Google ataupun di kamus ya. Ya, yang tidak bisa nanti bisa ditanyakan ya. Sama Pak Guru juga boleh, sama Google juga boleh, sama kamus juga bisa ya. Lanjut ke muatan matematika, KD-nya 3.1.4.1, membilang banyak benda. Banyak benda lebih mudah dihitung dengan cara pengelompokan. Ya, pengelompokan. Nah, pengelompokan dapat dilakukan menggunakan benda atau kotak atau kubus. Nih, di sini ada contoh pengelompokan dengan benda. Ini ada krayon. Nah, ini krayonnya Pak Guru jejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kalau satu-satu. Nah, ini ada 10 batang krayon. Nah, jika diikat set ya, maka 10 batang krayon ini ya menjadi sebuah kelompok ya. Berapa ini? 10 batang krayon yang diikat. Nah, kalau ini satu ya. Ini dengan cara benda. Nah, sekarang nanti lanjut dengan pengelompokan kubus. Ya. Sekarang dengan pengelompokan kubus. Ini satu kotak, ini satu kubus satuan. Ini ya dilihat ya. Satu, ini satu. Nah, ini satu kubus. Nah, jika kubusnya ditumpuk-tumpuk, nah ini nih gambar ini sebelahnya. Ini ada 10 kubus satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10. Ini satu tadi ya. Satu. Tapi Pak Guru jadikan yang besar. Biar jelas. Ini 10. Kemudian dari 10 ini dijejer lagi. Sebanyak berapa? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dihitung ya, ada berapa? Ke sini 10, ke sini 10, 10 tambah 10, 20. Ke bawahnya juga 10, berarti 10 kali 10 ada 100. Ya, kalau yang belum bisa tinggal dihitung satu-satu ya sampai sini, sampai selesai. Dihitung semua kubusnya ada berapa ya. Terdiri dari 10 kubus puluhan atau 100 kubus satuan. Ini 10 kubus satuan ini. Ya, karena ini dijadikan satu, maka menjadi 100 kubus satuan. Anak-anak tinggal dihitung ada berapa per barisnya, nanti dikumpulkan jadi satu ada berapa. Nah, nanti pada pulpena 2A halaman 5 ya sebagai bahan latihan anak-anak sudah mudeng apa belum? Dilihat halaman 5 itu ada ayo berlatih. Di situ nomor 1 krayon A dan B, silakan dihitung jumlahnya berapa, ditulis di dalam kotak ya. Kemudian yang nomor 2-nya itu menghitung dengan memakai kubus seperti ini.
Ya, silakan anak-anak nanti dibuka, pena, halaman 5-nya dikerjakan ya. Masalah pengumpulannya nanti ya gampang. Ya, nanti kalau berangkat bisa dikumpulkan Pak Guru nilai. Ya. Sekarang muatan SBTP KD-nya 3.2 dan 4.2, yaitu membedakan panjang dan pendek. Ya, panjang dan pendek bunyi pada sebuah lagu. Ya. Bunyi yang dikeluarkan saat bernyanyi itu berbeda-beda. Ada bunyi yang panjang dan ada yang pendek. Bunyi yang panjang dinyanyikan lebih lama dari bunyi yang pendek. Ya. Jadi saat bernyanyi itu pasti suaranya itu yang dikeluarkan bunyinya itu berbeda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, perhatikan tanda ya, panjang dan pendek bunyi pada lagu berikut. Di sini ada lagu berjudul Ruri Abangku. Ciptaannya siapa? Ini diingat-ingat, biasanya nanti kalau di soal keluar ini. Ruri Abangku adalah ciptaannya Ate Mahmud. Nah, polanya berapa? Pola ketukannya 2/4. Nah, tanda ini itu untuk menyatakan bunyi pendek pada lagu ini. Ya, ini ya. Itu pendek. Sedangkan strip 2 itu untuk menyatakan bunyi panjang. Nanti pada pembelajaran ketiga kita nyanyi bersama-sama ya. Ya. Sekarang masuk ke muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1. Kemarin sudah dikasih tugas ya. Kayaknya menggambar apa ya kemarin? Ya, menjelaskan simbol-simbol Pancasila. Ini Pak Guru ulang kembali. Sila ke-1 itu simbolnya bintang ini ya. Bunyinya apa? Sila ke-1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua simbolnya rantai. Ini rantai ya. Bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga simbolnya pohon beringin. Ini pohon beringin. Nih ya. Dilihat pohon beringin. Pohon beringin ya. Persatuan Indonesia bunyinya. Sila yang keempat adalah kepala banteng. Nih. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang terakhir sila kelima ini adalah padi dan kapas. Ya, padi dan kapas. Bunyinya apa silanya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemarin sudah ya. Pak Guru hanya mengulang kembali biar anak-anak lebih paham dan jelas. Sekarang pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila di rumah. Dilihat di sini ada keluarga yang mau makan ya. Nah, berdoa sebelum makan itu merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Nih berdoa ya sebelum makan itu berdoa. Doa itu termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Kemudian gambar yang kedua itu sedang belajar. Nah, membantu adik belajar. Adik bagi yang punya adik ya. Membantu adik belajar merupakan pengamalan sila kedua Pancasila di rumah. Ya, membantu adik ya. Jika adiknya sedang belajar dibantu ya. Iya.
Apalagi kalau adiknya belum paham ya, dibantu. Itu termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, sampai sini anak-anak jelas ya? Mudeng? Ya. Pada Bu Pena 2A halaman 8, silakan dibuka ya. Iya, halaman 8. Itu ada ayo berlatih ya. Anak-anak kerjakan sesuai dengan perintahnya ya. Sebutkan nomor 1, sebutkan urutan sila dan bunyi sila lambang Pancasila berikut. Diurutkan sama bunyinya. Boleh pakai kertas, lembaran kertas, diisi di kertas, nanti kertasnya ditempel di pena ya. Hitung ya. Barangkali kepanjangan jawabannya, silakan pakai kertas, ditulis di kertas lembaran, kemudian ditempel pakai lem atau pakai solasi, biar jawabannya tidak hilang. Nomor 2, anak-anak tinggal kasih contreng jika sesuai dengan sila pertama. Ya. Nomor 3, sama, anak-anak contreng di sebelahnya yang di kotak yang kosong itu. Iya, sesuai dengan sila kedua Pancasila apa tidak? Ya, itu ya. Untuk sampai sini semoga anak-anak bisa jelas ya. Sekarang lanjut. Yang berikutnya yaitu muatan bahasa Indonesia, KD-nya 3.1 dan 4.1, menjelaskan ungkapan dalam teks ya. Yang tadi ini Pak Guru ulang lagi. Ungkapan sering digunakan pada percakapan sehari-hari. Gabungan kata yang membentuk ungkapan dapat diketahui dari kalimatnya. Nih, contoh kalimat yang memuat ungkapan. Ibuku sudah banyak makan asam garam dalam hal membuat kue. Nah, ungkapan makan asam garam artinya itu pengalaman. Bukan berarti ibu ya sudah banyak ya makan asam sama garam, bukan ya. Maksudnya ini gabungan dari beberapa kata. Jika satu kata itu kan beda-beda maknanya. Ini kalau digabungkan akan membentuk sebuah ungkapan yang artinya berbeda. Ibuku sudah banyak makan asam garam dalam hal membuat kue. Berarti sudah pengalaman dalam membuat kue. Lanjut ya. Sekarang lanjut berikutnya. Masih muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1, menyebutkan ungkapan dalam lagu. Nah, kalau yang ini nanti dalam sebuah teks lagu itu ada sebuah ungkapan, anak-anak cari di lagu itu yang mengandung ungkapan itu yang mana. Ungkapan juga dapat diungkapkan dalam lagu. Pada lagu Ruri Abangku, Ruri adalah anak rajin. Ya, Ruri adalah anak rajin. Ungkapan yang sesuai adalah Ruri anak yang cepat kaki, ringan tangan. Ya, cepat kaki, ringan tangan merupakan contoh ungkapan. Ya, artinya apa? Cepat kaki, ringan tangan artinya suka membantu. Ya, bukan berarti kakinya cepat ya, tangannya ringan bukan, tetapi artinya suka membantu. Silakan anak-anak bisa dibuka Pena 2A halaman 10. Ayo berlatih ya. Ayo berlatih.
Silakan dibuka halaman Bupena 2A halaman 10. Ayo berlatih. Di situ anak-anak disuruh melengkapi kalimat dengan ungkapan yang tepat. Ya. Kemudian tulislah makna dan buatlah kalimat menggunakan ungkapan berikut. Ya. Silakan ya. Ya, lanjut. Sekarang masuk ke muatan SBTP KD 3.2 dan 4.2. Menjelaskan tekanan kuat dan lemah pada lagu. Ya. Pada sebuah lagu itu dapat dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Tekanan kuat dinyanyikan dengan lebih kuat. Nah, ketukan pertama dalam satu birama selalu lebih kuat dari ketukan berikutnya. Ya. Nah. Ayo, sekarang kita akan belajar nyanyi, ya. Judulnya Ruri Abangku, ya. Iya, disimak baik-baik. Kita nyanyi bersama-sama. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyeberang kaki bahu, riang menuju sekolah. Adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang kaki bahu, riang menuju sekolah. Ya, tadi anak-anak sudah mendengar lagu Ruri Abangku. Di sini ada sebuah tanda, ya, tanda strip, yaitu dinyanyikan dengan tekanan yang kuat. Ini strip, ya, strip ini. Pak, biasanya di pada awal lagu, ya, itu tekanannya lebih kuat dari yang berikutnya, ya, dari kata yang berikutnya. Sekarang masuk ke muatan matematika KD 3.1 dan 4.1, membaca dan menyebutkan lambang bilangan. Ada banyak bilangan di sekitar kita, misalnya bilangan di nomor tiket, nomor rumah, atau nomor peserta lomba. Ayo, bacalah lambang bilangan berikut. Ini ada lambang bilangan, berarti bacanya bagaimana? 326 atau bagaimana? Kan kemarin sudah, ya, tapi barangkali anak-anak masih ada yang belum paham. Ini depan ratusan, tengah berarti puluhan, ini satuan. Dibaca bagaimana? 326. Bisa, ya? 326.
Nah, berikutnya angka berapa ini? Bacanya bagaimana? Ya. Ya. Yang pertama 129. Yang ini yang kuning 277. Yang ini 338. Gampang ya? Mudah. Ya, nggak ada yang susah. Jangan bilang susah, nanti susah beneran ya. Karena sebuah ucapan adalah doa. Makanya kalau ngomong yang baik-baik aja ya. Gampang. Itu insya Allah gampang ya, nggak ada yang susah. Silakan anak-anak bisa dibuka. Kerjakan di pulpena 2A halaman 12. Ya, halaman 12. Ayo berlatih. Silakan anak-anak dikerjakan. Di situ anak-anak disuruh menulis lambang bilangan pada gambar berikut. Nomor 1 ada A, B, C, dan D. Ya, tuliskan lambang bilangan. Ya, tinggal ditulis lambang bilangannya. Kemudian nomor 2, hitunglah banyaknya kubus. Anak-anak disuruh menghitung banyaknya kubus. Ya. Terima kasih. Semoga santriwan santriwati SD Muhammadiyah Kemantran bisa memahami materi pada pagi hari ini dan bermanfaat kelak nanti di kehidupan anak-anak semua. Ya. Jangan lupa di like dan subscribe ya channel YouTube-nya Pak Guru ya. Untuk pembelajaran hari ini Pak Guru akhiri. Sebelumnya kita baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi yang belum paham, nanti bisa disimak lagi videonya, diputar kembali sampai anak-anak benar-benar paham. Dari Pak Guru cukup sekian. Nasrun minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.